Bunyinya bug. Iya. Nyeri ya, nyeri. Karena kan pria sejati gak pernah panik bug. Gak gitu, beda. Beda. Tapi ya ini dengan adanya Hilda tentunya pemain-pemain dari Arki kira mereka harus lebih berhati-hati dengan inisiasi atau bahkan keagresifan yang bisa dibawakan oleh Maro dan kawan-kawannya tentunya. Apalagi di menit awal ya. Kita akan melihat seperti apa match point yang sudah diamankan oleh Arki Akira ya lawan tim Titan. Oke, jadi langsung saja kita saksikan apakah ini game menjadi milik dari Akira kembali karena QP itu harus jauh lebih bisa meningkatkan permainan untuk bisa mengamankan game ini dan juga serangan dilakukan oleh Hilda pun sudah dilancarkan hanya saja Joy berhasil untuk mendapatkan lagi karena satu parpol bagian dan Maro harus mengeluarkan satu sprint yang bisa diselamatkan dari bagian belakang. King mengejar bisa-bisa setidaknya ada waktu yang mungkin bisa diajak ya untuk bisa menuju ke arah Hilda. Masalahnya udah retribution sih, jadi ini bakal milik Leo untuk Little Wanderer-nya. Yap, dan langsung diamankan Pak Raguan tentunya. Dan dengan eksekusinya dari Maro ini biar dianya juga nggak pick off sih. Jadi tidak akan ada kerugian dari Occupier sendiri sama dengan tim dari Araki Akira di sini. Sama-sama nggak rugi karena posisi dari buff ini masih bisa diamankan juga oleh seorang King. Luis harus memberikan dulu ya sebuah tindakan perlindungan karena Hilda yang sudah mantengin dari jauh, sudah ngajak main dari jauh. Kesian sama Hilda. Udah bawa mainannya itu. Iya, ngajak main tapi gak ada yang mau main bareng dia. Tapaknya. Mau gimana pun ketika masuk rumput Dragon SB akan meningkat dan ini yang akan sedikit mengganggu bagi teman-teman dari RRQ Akira. Di sisi lain Hulk mendapatkan satu buah Kramer dan memaksa King untuk stay di level yang ketiga. Bahkan di bawah 20 detik sebelum Turtle muncul untuk di menit yang kedua. Ya, tapi udah mulai berkumpul nih pemain-pemain dari Occupy Trans tentunya menunggu dari objektif total yang mereka udah pede banget bisa diamankan tentunya dari Occupy Trans sendiri. Dan apakah counter akan dilakukan oleh RRQ Akira mengingat juga posisi dari Seigen ini udah mulai bersiap di area bawahnya. Dan di area atas tentunya akan ditinggal dari Gado bersama dengan seorang Gustala Gusta. Meanwhile dari Occupy Trans mereka bakal berfokus terlebih dahulu. Maro bakal coba untuk ngecek boost. Luis harus bersiap tentunya dengan satu buah Black The Way of Dragon ya. Apakah bisa mencuri ke arah satu pemain dari Occupy Trans, tapi sepertinya tidak akan terlalu overcommit juga. Occupy Trans kali ini bakal tarik ulur terlebih dahulu Pak. Oke, sekarang level 4 lawan level 4 sama dari sisi retributionnya hanya saja sekarang poin kristalnya nggak kena karena siapapun tapi tertinggal sendirian. Akankah Tegasi berhasil langsung dilumat tapi ternyata Turtleman bisa kembali BS pun menjadi milik dari pemain Algiasila dan juga Berklat bisa terbaik pilih berhasil didapatkan pula dan Leo menjadi korban apaan Marco Bobnawol akan diinvasikan karena Luis tertinggal sendirian di belakang dan harus berjalan memutar. Ini agak sedikit menjadi kerugian karena akhirnya Leonnya yang tumbang ditukarkan dengan Tekashi Kadir. Oh, dan bahkan sekarang kayaknya hampir saja terjadi sebuah mobil dan tetap akan dikejar sepertinya. Dipaksakan walaupun dia harus mengorbankan nyawanya gak apa-apa. Gak apa-apa, junglernya hilang. Ya, jungler ditukarkan dengan roamer begitu sebuah keuntungan yang didapatkan untuk berkali-kali lipat untuk sekarang Occupy Trans. Walaupun harus kehilangan dari segi turtle, tapi mereka mendapatkan lagi dan lagi pertukaran yang setidaknya membuat mereka mendapatkan keuntungan. Dan dibandingkan dengan Hayabusa yang di early game ini, aku bisa bilang bahwa Joy-nya dari King lagi under banget. Leo, dia memiliki banyak sekali poin gold yang dia amankan dari awal. Sementara King, dengan dia build ternyata menuju ke arah Genius One, sepertinya ini akan menjadi salah satu penghalang untuk nantinya ketika skema team fight mau tidak mau, dia harus menyimpan skill-skillnya, terutama untuk electrifying beats-nya, agar tidak dia gunakan hanya untuk melakukan pattern farming saja. Oke. Wah. Way of Dragon-nya mungkin ke arah yang cukup jauh tapi dibalaskan lagi. Reward manipulation plus. Tempat memori dan juga reward manipulation belum cukup loh. Bersama dengan pasif yang dimiliki Maro juga ya. Tadi langsung masuk mengumpat di area busnya membuat seorang Maro tentunya masih bisa bertahan meskipun tahun 4 memori yang sudah dibuka oleh Gustala Gusta. Tapi Tekashi dan satu buah River Fighter mencoba untuk memberikan poke damage ke arah seorang Hulk di sini. Club of Destiny di menit yang keempat jadi sebuah item yang sangat mahal sekali tentunya bagi Lunox, dan ini akan menjadi sebuah jawaban nantinya ketika sedang ingin melakukan team fight 4-1 terutama di early game seperti Occupy Trans yang nabrak terus-terusan ke arah Luis, ke arah seorang King terus
beri pressure dari early game karena untuk Maro sendiri dia benar-benar memaksimalkan potential power dari heal dari early game. Oke, itu dia Cimomo. Oke, Gusta Lagusta masih selamat. Dibalaskan Real Madrid dan mau kemana Gusta Lagusta karena masih bisa mengkocek. Lenyap. Tapi terlalu dekat dengan seorang Fury sehingga masih bisa connect shotnya. Sementara kali ini Maro akan menjadi pertukaran yang bisa dibilang ini cukup mahal untuk arah kira-kira karena Gusta akan sedikit tertinggal tentunya dari segi farmingan dan terpaksa Luis harus menyelamatkan turret di area atas dan diklaim patungnya tapi King udah mulai mengganggu kali ini next time page sudah mulai dibuka Fury yang dapat. dan Fury berhasil untuk mendapatkan purple-nya. Oke, tapi tetap bukan Hayabusanya. Tapi setidaknya retribution-nya Ya, jadi gak kepake setidaknya juga. retribution-nya tidak digunakan, Iya. lalu King juga tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Walaupun sekarang kalau misalkan kita melihat secara skema nantinya untuk tim fight selanjutnya, tetap target adalah Maro dan masih belum ada identifikasi bahwa teman-teman dari RRQ akhir akan menuju kepada dominance ice agar Maronya tidak bisa semena-mena menuju ke arah bagian depan. Oke, tapi Luis tadi hampir aja mau melakukan inisiasi ke arah seorang Gado namun bakal coba ditahan karena Maronya udah mulai kelihatan juga nih di Benar. area push-nya. Dan yang unik adalah lihat item pertama dari Seigen. Dia langsung menuju ke arah brute force agar dia tahu kali ini dia tidak bisa ditumbangkan dengan cepat terutama bagi Gado dan juga bagi satu sosok Hayabusa yang bisa melakukan instant kill kepada sosok Eve yang begitu squishy di lini tengah. Tapi Luis menahan Wave Dragon-nya dan dilepaskan begitu saja setelah turretnya tumbang tapi Maro ternyata tumbang di tangan Gusta. Gado ternyata miss the it kayak asal yang gak connect ke arah seorang Gusta. Sayang banget dengan jarak yang masih sangat-sangat cukup jauh Lumayan tadi. jauh ya. Gak ada satupun damage yang masuk dan connect ke arah tim lawan. Lunox kehilangan satu daerah pertahanan bola. Ya mau bagaimanapun Lunox di sini hanya sebagai eksekutor jadi mau tidak mau dia harus memaksimalkan bagaimana badan yang begitu tebal dari sosok Hilda atau setidaknya di sini harus memaksimalkan hook ketika dia mainin energy eruption dan itu satu-satunya cara untuk bertahan hidup dengan menggunakan Lunox dan bisa melakukan dealing damage dengan pertukaran di area team fight. Oh, tapi Luis terpok begitu banyak damage-nya tapi TKC mulai masuk dan satu River Fighter mengejarkan seorang Maro kali ini. Luis bertahan, satu Bushido kill dari seorang Leo. Leonya ya bisa menemukan Luis tapi ternyata di backup dengan cukup cepat dari seorang Fury. Sementara di sisi lain Leo berhasil untuk mendapatkan turtle slain. By Ubes dan Fury tumbang. Tangan Gusta masih mau lebih. Soalnya connect ternyata masih mau lebih tinggi akan ditumbangkan di tangan seorang Maro. Oke, dengan hal yang udah mereka dapatkan tuh kali Turtle dapat, lalu ada satu orang, bahkan dua orang tadi berhasil dihancurkan. Objektif selanjutnya, outer turret yang ada di area bottom lane ini udah harus langsung mereka kasihkan semaksimal mungkin. Bahkan ada penjagaan langsung dari minimap yang langsung dihasilkan oleh Hilda. Setidaknya ada informasi yang bisa dia berikan. Ya perlahan-lahan tapi pasti Occupitrons dapetin keuntungan yang emang harusnya jadi hak mereka di early game karena dengan Hayabusa, Hilda, apalagi yang kita sempat mention sebelumnya Fredrin, ini akan membukakan sebuah skema permainan agar RRQ Akira tidak mendapatkan banyak sekali advantage di early game dan nanti early game-nya akan dipegang sama Occupitrons. Dengan mereka pegang early game otomatis mid game-nya akan lebih dikuasai juga dari territorial lord dan bisa melakukan pick off lebih manis ketimbang di game yang sebelumnya. Secara item Gado sudah selesai dengan Lady Transit jadi kombonya udah cukup untuk eksekusi dari Lunox dengan Chaos Assault. Sisanya ini tinggal gimana caranya dari Maro untuk mempertahankan badan tebalnya dia ketika nanti dia akan langsung di-engage oleh pemain-pemain dari RRQ Akira karena untuk sekarang Tekashi dia sudah akan makin lebih mengerikan ketika memiliki brute force dan itu makin sulit lagi untuk ditumbangkan karena akan memiliki stack yang lebih banyak, pertahanan yang lebih kuat dan juga penambahan darah serta cooldown yang lebih banyak. Tapi gila respect banget ya dari Gusta dia ngebikin satu buah mythical defense tentunya dengan rope-nya dan satu buah select plate ini benar-benar make sure damage physical yang dimiliki Occupitrons ini nggak langsung masuk instan ke arah seorang Gusta. Wah, itu masih ya, mereka sekarang stay dulu di hari Hamid semuanya belum mau melakukan apapun. Baru saja disebutkan Tekashi udah kehilangan cukup banyak HP di bagian tengahnya, tapi Maro siapa yang akan menjadi korban? Coba lihat cakarannya, tapi Void Crystal membuat langkah kakinya jauh lebih berat. Bahkan kali ini Hayabusa cukup berani. Leo ada itu tadi jarak di 8 yard. Dan spell setnya udah mulai connect pula, tapi Maro berhasil menghancurkan langsung arah Luis ya, tapi Luis ya masih berhasil selamat Cimomo. Masih bersalah selamat ternyata dari satu Bushido kill dari seorang Leo menambahkan King-nya menjadi target utama. Sementara dari TKC mulai datang kali memberikan backup ke arah RRQ Akira
retribution untuk Anarchy Akira. Harusnya Occupy Throne mereka masih bisa untuk mendapatkan lot yang tidak akan dikontes oleh Anarchy Akira. Yap. Luis mau kedeket aja cuma susah banget karena diganggu oleh Maro yang ada di bagian belakang, tapi Maronya masih selamat lagi. Maro benar-benar membandel. Ya, ini sprintnya benar-benar dia gunakan ketika benar-benar momen krusial saja. Dan di satu sisi lainnya ketika ada The Way of Dragon akan di cancel dengan energy eruption. Oke, dan bahkan mundur terlebih dahulu Seigen dengan satu buah flicker. Karena melihat pergerakan dari Maro kali ini yang sudah mulai muncul dari area mid nih ya. Tidak akan terlalu overcommit deh. Dan kalau misalkan melihat dari sekarang ya, ini Gusta Lagusta sama Gado kalau secara perbandingan damage-nya tentu Gado akan lebih jauh memiliki damage karena dia akan menuju kepada Holy Crystal. Bahkan Fury dia sudah selesai dengan Divine Glaive-nya. Jadi untuk sekarang mau tidak mau teman-teman dari Occupy Thrones akan menabrak terus-terusan, akan memanfaatkan bagaimana skema permainan mereka dengan 1.800 gold yang mereka amankan dengan pola permainan agresif, tapi jangan sampai mereka terjebak di dalam area high ground karena masih ada Seigen. Seigen adalah jawaban untuk nanti di bagian high groundnya Anarchy Akira comeback karena inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup nantinya di late game. Shadow Kill yang sudah mulai terbagi tapi kali ini Gado masuk dengan satu mobil dan bahkan tumpang kali Seigen. Sementara pemain-pemain dari Anarchy Akira bakal coba dipukul mundur. Double kill diamankan oleh Fury dan bahkan dari TKC sempat mendapatkan satu pemain yaitu Gado, tapi kali ini Hulk tenangan di area depannya. King membuka satu buah electrifying beats dan bahkan Maro bersama dengan Hulk dengan satu buah Appreciation Words dari seorang Hulk membuat King tentunya tidak bisa bertahan Pak Pulung. Terlihat tadi mereka sepertinya ingin bisa engage ya, tapi ternyata dengan ada satu Freddy di depan, cukup dengan bisa menahan berbagai damage yang masuk. Valentina kembali lagi loh, sambil menunggu dari sisi cooldownnya. Belum lagi Maro juga udah kembali dan menjadi korban satu orang, dan ini dia jarak lapannya ada akankah masih sempat, tapi ternyata tidak. Leo ada Shadow Kill dan dikeluarkan dan semuanya langsung mendekat begitu saja, bahkan kayaknya Leo dapat hilang. Lenyap. Ini bisa menjadi turning table dari Anarchy Akira dikarenakan satu momentum dari Leo ini bakal mematahkan banyak banget skema permainan agresif untuk Occupy Thrones. Dan bahkan dilanjutkan kembali, dia dari Anarchy Akira gak mau berhenti dengan satu point kill saja. Agak sedikit terlambat BKP, namun kali ini lihat King mencoba untuk maju dengan electrifying beats, mencoba untuk mengajar ke arah seorang Hulk. Namun dengan pergerakan dari Gado, gak mau terlalu memaksakan dari Anarchy Akira. Mereka setidaknya memberikan poke damage aja. Dan pemain-pemain dari Anarchy Akira mereka harus mungkin bisa dibilang peka terhadap minimap juga. Karena speed push yang bisa dibawakan oleh Hulk ini kemungkinan besar bisa membuat pemain-pemain dari Anarchy Akira ini ke distract gitu loh. Ya, dan Seigen walaupun dia sudah selesai dengan menggunakan satu buah item Ancient Talisman, tapi dia membutuhkan satu buah Rhythm Traction Offset. Buset, nah ini benar-benar, tapi Valentina down. Bahkan kali ini Gado yang sudah mengeluarkan Brand of Wonder terjebak sudah, sehingga menempatkan bagaimana real world manipulation yang dia miliki ke arah yang benar-benar optimal. Dan itu yang sempat kita bahas sebelumnya kan, kalau reward manipulation dari Seigen adalah sebuah jawaban karena dia juga lah yang memiliki efek slow sehingga frontliner dari Occupy Thrones tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tapi King ingat di sini dia penting banget dengan retribution-nya. Sementara dibandingkan dengan Leo ada perbedaan dua level yang mengharuskan bahwa Anarchy Akira tidak melakukan lord tapi melakukan sebuah skema pick off untuk memakan atau menghabisi bagaimana banyaknya hero-hero dari Occupy Thrones. Tapi Hulk kali ini tidak akan terlalu memaksakan untuk melakukan kontes. Karya Lord Slain by UBS kali ini untuk pemain-pemain dari Anarchy Akira. Sementara Occupy Thrones dengan kehilangan dua pemain mereka harus lebih bersabar, tapi tahunnya connect. King terkena dari mata King. Gak bisa selamat dari seorang Fury yang langsung kejar yang sangat amat baik. Dan kali ini lihat Lordnya dia langsung mulai mengarah ke area bawah. Sementara Luis melihat ada Hulk dan ini potensi dari seorang Maro. Apakah akan dimaksimalkan dengan adanya satu penculikan ke arah seorang Seigen? Sementara Seigen harus berhati-hati karena posisinya tidak baik-baik Seigen. saja. Seigen apakah terculik, tapi ternyata masih punya pikiran untuk mundur. Dapat kristal tembakan dari TKC menaruh di depannya. Tembakan Fury tertangkap. Reward manipulation yang dibuka oleh seorang Seigen. Tembakan malah butuh bal di tangan Gusta 40. Benar sekali, TKC harus mundur terlebih dahulu. Luis mau kemana? Sementara Gusta harus mundur pula mengikuti bagaimana mungkin cara yang dikeluarkan, tapi di bagian atas Kingnya mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu besar yang ada di area top lane. Point kristalnya memberikan efek slow, ada serangan kayak dilakukan. Tornado memorinya sudah masuk ke dalam tubuh dari Gado. Wow, dan kali ini dengan 3 pemain tersisa dari Occupy Thrones bukan satu buah reward manipulation. Gadonya dipukul mundur. Mencoba untuk
Immortal adalah jawaban. Pokoknya Immortal. Dan siapapun yang pegang Immortal atau Winter Truncheon atau bahkan Wind of Nature untuk menghindari satu buah serangan dari Shadow Kill seorang Leo akan mendapatkan sebuah jawaban dan juga sebuah skema permainan yang lebih diuntungkan untuk menuju ke arah late game nantinya. Dianya bakal recall dulu sih kayaknya. Oh enggak, bakal coba di cancel. Tapi kali ini lihat Tekashi sudah mulai tertahan dan ada satu tahun yang di pop up oleh seorang Hook. Kali ini King sudah mulai terlihat di area midnya. Ini harus berhati-hati kalau sudah mulai dilakukan oleh Arakio Akira dan Luis bakal coba untuk mengejar ke arah Gado Flicker. Lihat wave legend kali ini connect kali seorang Gado. Tapi sisi belakang Gusta bakal coba dikejar Leo. Gak berhasil untuk dapetin Gusta dengan satu Bushido kill. Tapi kali ini lihat Luis mendapatkan informasi yang begitu penting dan bahkan Hook menahan di depannya Leo. Wah, dia balik lagi tapi balik ke arah Bushido bersama dengan teman-teman dari Kokotos. Tapi dari Kingnya udah untuk menahan Super Minion udah mulai masuk tapi masih ada Minion yang keluar dari base dari Kopaitron dan bahkan Leo tumpang. King terkena efek Tarify dan tumpang di tangan seorang Hook dengan satu buah Special Ward. Wah, di luar valuation masih berlanjut. Dia masih bisa bertahan dan tinggal dikeluarkan tapi Gusta yang tercipta Maro pun harus pergi dari tersebut tapi selagi masih ada Gusta dan juga ada Yip di area tersebut yang digunakan oleh Second, mereka harusnya masih bisa menekan serangan terus. Tapi Super Minion udah mulai masuk ke area base dari Occupy Trans bahkan 15 detik waktu tersisa untuk Leo Arakio Akira. Mereka masih bisa untuk menjaga tempo mereka terlebih dahulu sebelum ada timpus yang berkepanjangan di area midnya Babulung. Terus ya. Aduh ya. Banget, terus. Mereka mau team fight yang benar-benar intens banget kayaknya. Tanpa henti kalau bisa. Karena memang secara skema untuk mereka bertahan hidup, Maro terutama sebagai frontliner, ini selalu melakukan team fight di area rumput. Jadi, Regen HP yang dia miliki tidak akan ada henti-hentinya. Sementara Luis dia tahu siapa yang harus dia kick, dia tahu siapa yang harus dia incar. Iya. Gado adalah target yang harus dia kick secepat mungkin ketika nantinya Gado tidak memiliki lagi Order Brilliance. Tapi buat sekarang, Fury juga bisa saja ditargetkan. Apalagi dalam kondisi di mana Fury-nya sudah memegang kehadiran dari Immortality. Iya, tapi Tinggi, coba lihat terus tinggi-tinggi itu. dia split push ya, coba balik terlebih dahulu karena dia tahu ini Lord yang udah mulai bisa dimainkan juga oleh Occupy Trans. Jadi mau tidak mau harus ada retribution, kontribusi dari seorang King tentunya di Lord yang ketiga kali ini. Sementara siapa yang bakal ngebuka fight terlebih dahulu? Fury masih punya immortality Ini bakal direset sih dan harusnya. sepertinya bakal di bet aja ya. Ya. Ya, bakal direset, bakal biarin untuk teman-teman Occupy Trans fokus Mereka ke masih- area dari mid atau top lane karena minionnya akan terus berjalan tanpa henti. Sementara lihat di top lane masih tetap akan berjalan. Lihat sekarang ini dia pick off-nya. Oke, mereka tahu ya Busan yang sebenarnya bagian atas satu damage utama juga tidak ada di dalam satu petak berani. Europe saja benar-benar memberikan hal yang sangat menyakitkan, namun dirinya juga Immortalnya pecah. Tapi Gadonya menghilang, satu damage utama pula. Tidak mendapatkan lagi karena satu poin malah dirinya yang menghilang di area tersebut. Dua pemain hilang dari Occupy Trans dan Lois. Kali ini bakal coba diincar satu Bushido kill tapi Maro masih mencoba untuk melakukan sedikit tindakan ke arah seorang Luis menculik pemain yang di area depannya, tapi ternyata dengan kehilangan immortality itu cukup dari Occupy Trans dan Luis pun masih bisa bertahan tapi King jangan sampai terlalu bocil. Tapi King ternyata dia sempat di-beat oleh seorang Maro dan membuat dia tentunya bakal di pick off, di punish begitu Oh, ini saja. dipaksa karena gak ada Kocedo lagi dari Hayabusanya. Oke, Leo, let's see seperti apa karena udah menghilang Immortalnya pecah. Rio, ada Wizard, cepat banget tadi buat Shadow. Dia sempat kabur dari area tersebut. Dia beli Winter Truncheon di saat Immortalnya pecah dan itu dia di mana pemain-pemain dari Arakio Akira mereka tahu mereka bisa mendapatkan lot ini karena Super Minion terus berjalan dari area atas dan juga area mid. Tapi kali ini Maro harus diusir terlebih dahulu. Tekashi bakal coba untuk menahan
diamankan. Udah ada kehadiran dari tubuh Leo sendiri. Hanya saja mereka harus diserang lewat 6 sekaligus. Ini dengan bersama Lord, nggak ada lagi best turret. Buset. Dan ingat ini ada reward manipulation di samping Lord Eve akan memberikan efek damage tambahan. Kecuali kalau misalkan ternyata ada jawaban dari Occupy Thrones. Oke, apakah jawaban itu sudah mulai disiapkan oleh